Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Putra Sang Fajar dari Prodi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan kelas A dengan NIM 20505241008. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai yang pertama ada macam-macam norma dan sanksi yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua ada pengertian dan penggolongan hukum. Yang ketiga ada lembaga dan peradilan di Indonesia dan peranannya. Yang keempat ada sikap ideal warga negara terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, macam-macam norma dan sanksi yang berlaku dalam masyarakat. Yang pertama ada norma susila, yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Di sini norma ini di mana norma yang menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Sanksi apabila melanggar norma ini yaitu adalah rasa penyesalan. Yang kedua ada norma kesopanan, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Sanksi apabila melanggar norma kesopanan yaitu tidak dihargai di dalam kehidupan bermasyarakat dan bisa jadi dikucilkan seperti itu. Yang ketiga ada norma agama, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa, yang isinya berupa larangan, perintah, dan ajaran. Sanksi apabila melanggar norma ini yaitu dikenakan sanksi oleh Tuhan, yang dimana besok di akhirat seperti itu. Yang keempat ada norma hukum, yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi manusia dalam pergaulan di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Sanksi apabila melanggar norma hukum yaitu bisa dipenjara dan ataupun dikenakan denda. Materi yang kedua mengenai pengertian dan penggolongan hukum. Pengertian hukum sendiri yaitu kumpulan peraturan-peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Dan penggolongan hukum dibagi menurut bentuknya, dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis sendiri yaitu hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis yang telah dikodifasikan, artinya disusun secara sistematis dan teratur dalam sebuah kitab undang-undang, maupun tidak dikodifikasikan, yang masih tersebar sebagai peraturan yang berdiri sendiri. Hukum tertulis ini contohnya yaitu undang-undang. Yang satunya lagi ada hukum tidak tertulis, yaitu merupakan persamaan dari hukum kebiasaan atau hukum adat. Hukum tidak tertulis ini merupakan bentuk hukum yang tertua. Selanjutnya yang ketiga ada lembaga-lembaga peradilan di Indonesia dan peranannya, yaitu ada peradilan umum. Peradilan umum dijalankan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Yang pertama ada peradilan tingkat pertama, itu peradilan negeri. Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri mempunyai kekuasaan hukum. Pengadilan meliputi satu daerah tingkat 2, yaitu kabupaten atau kota. Wewenang pengadilan negeri adalah memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, khususnya tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, pengadilan atau penghentian tuntutan. Yang selanjutnya yang kedua itu ada pengadilan tingkat kedua, yaitu pengadilan tinggi. Pengadilan tingkat kedua atau pengadilan tingkat tinggi mempunyai kekuasaan hukum. Pengadilan meliputi satu daerah tingkat 1, yaitu provinsi, dengan wewenang yang pertama mengadili perkara yang dihapus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding. Yang kedua,
memerintahkan pengiriman berkas-berkas, perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberikan peranan tentang kecakapan dan kewajiban para hakim. Yang terakhir ini pengadilan tertinggi, yaitu MA, Mahkamah Agung. Menurut pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Agung ini mempunyai wewenang mengadili perkara pada tingkat kasasi, terus menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang terakhir yaitu ada sikap ideal warga negara terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Bagaimana sih sikap idealnya seperti itu? Seperti kita ketahui, Indonesia itu adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan itu kita sebagai warga negara harus menaati peraturan yang sudah ada, dan jika kita melanggar hukum maka kita harus bertanggung jawab sesuai dengan prosedur-prosedur hukum yang sudah ditentukan di Indonesia ini, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.